Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Jumat kami melaksanakan untuk Jumat dan silaturahmi pada warga. Sebab inilah tempatnya antara masyarakat dengan pemerintah bisa bercurhat dan kegiatan-kegiatan lain. Karena ini satu kesempatan dan kesempatan tersedikit tidak lama jadi kembali apakah dari segi keamanan kantinasnya, dari segi apa saja. Nanti kalau misalnya kami dari pihak pemerintah dan pemerintah bisa langsung menjawab solusi, alhamdulillah. Apabila kita tidak bisa langsung menjawabnya, nanti akan tampung dan kami akan bawa gerakan langsung ke kabupaten. Nah, inilah tujuan kita ini selalu bersilaturahmi, dan saya mau berniat sama rekan-rekan Forkopimda, Pak Lantamin dan Pak Kapolsek serta jajaran saya di Kecamatan Awas Baru ini. Mari kita turun kalau perlu di acara tadi. Cuma kalau tadi ada apa yang lebih pro, kalau kita lama-lama biasaan kita saya bawa kue dan kita mau puasa. Masyarakat mau sampaikan apa yang kita mau sampaikan dari kesempatan ini, saya bisa mendengarkan langsung dari kita semua. Jadi sementara yang barangkali kurang lebih menyampaikan bila kita kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan itu kita mendatangi anak-anak kawan apa yang dilakukan. Jadi situs adalah yang dilakukan itu hubungi saya pribadi langsung. Misalnya saya empat turun, kalau misalnya skalanya besar kami akan bagi anggota untuk turun ke lapangan untuk mengamankan. Yang kedua, dilaporkan saja bahwa anaknya si ini, orang tuanya ini, nanti kita akan datang ke rumahnya untuk mengevaluasi rumahnya. Begitu. Terus yang tambahkan juga masalah hewan ternak tadi. Alhamdulillah kami sama Pak Desa, Pak Dusun dan hentinya menyampaikan kepada pemilik ternak agar musim tahun pertama ini agar mengikat hewan ternaknya. Begitu. Adapun mungkin yang masih membandel mungkin oknum saja itu mereka. Iya, tapi misalnya kita akan hentinya akan mengimbau kepada masyarakat dan hewan ternak agar membeli di sini lagi untuk mengikat hewan ternaknya. Ya, mungkin saja saya sampaikan. Jadi yang kami maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mau secara kekeluargaan, ya secara kekeluargaan, daripada kita berurusan dengan polisi, lebih baik kita secara kekeluargaan. Saya sudah sampaikan kepada masjid, yang kita meraih kita sampaikan bahwa warga yang beternak aslinya beternak dijagain, karena kan bukan kitanya liar. Kalau beternak itu berarti dijaga itu berarti dia tidak kemana-mana, di kandang, di sio, itu namanya beternak. Nah, kalau ini dalam aturan biasa itu sudah ada mengikat. Tapi kalau kita mau perkuat, diturunkan lagi dengan peraturan desa, ini kuat lagi. Ayo beres peraturan desa. Kalau di desa di kecamatan itu namanya itu
Kamasean itu sudah ada PRS. Jadi kalau di Maros itu desa Temapakuai sudah ada PRS. Kalau kita di desa Wali Kamase mau ketatkan itu data, boleh-boleh saja, karena ada syaratnya. Tapi sepakat mana syaratnya? Apa yang kebutuhan kita lakukan di situ? Apa kira-kira? Ini kita namanya boleh, karena kemudian kesepakatan semua warga. Ya, kalau sendiri, dia ada. Tapi harus suara terbaik, bukan keuangan desa, karena PRS adalah usaha. PRS adalah keuangan masyarakat. Apa isi yang PRS itu kita kesepakatan. Jadi ada, apa yang sapi, BP, apa yang kita berikan? Iya, tidak apa-apa. Kesepakatan ini PRS. Apa kita program? Kalau Iya, kota ini paling berpolitik. Karena memang tidak punya arah. Nampak Maman itu kita lihat dia pakai usaha budaya tidak ada yang dipegang. Hanya ini saya Maman sudah pusat di bersyukur orang itu dari lain dan tidak ada memang orang yang dirugikan karena halus kerugikan pagi. Ini ada solusi Pak. Karena ini sudah banyak sebenarnya. Sudah mulai dari Madinah juga begini. Ada solusi yang baru. Buat kita. kita adakan bagian ini. Ya, terima kasih banyak. Dan saya tahu ada yang mau tanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada punya ini saya sampaikan mewakili masyarakat mengenai beberapa hal. Yang pertama, bagaimana tindakan saya sebagai masyarakat kecil apabila menemukan anak-anak yang berlebihan atau apa masalahnya. Kalau kita tegur marah orang tuanya. Apalagi bulan Ramadan ini, siapa orang boleh. Yang kedua, saya minta dengan hormat kepada Pak Bisa dan bersama Pak Desa mengenai binatang atau sapi. Sapi ini lawan sekali merusak padi atau tanaman. Tindakan-tindakan apa yang kita harus ambil apabila mendapatkan seorang sapi atau gimana? Karena kalau kita bertanya siapa punya sapi ini tidak mengaku. Yang kedua, kalau kita bertindak keras memukul itu sapi, orang tuanya mana? Orang punya sapi mana? Iya. Kita ini dibiarkan untuk makan sapi, pagi habis. Iya. Tindakan-tindakan apa yang saya ambil? Dipukul sapi, nggak punya sapi. Iya. Kita ini berbuat langsung tidak mana? Saya minta kepada pejabat bisa mengambil ada tindakan atau perlindungan kepada masyarakat kecil, khususnya bagi kami ini, karena pertama anak kampung, bagi saudara melihat kita berkata seperti itu. Ya, sekian adalah yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia ambil itu sapi karena melanggar, dia bawa ke kabupaten. Dia kan melanggar. Tapi kalau kita perketat itu dengan PRS, kita yakin apa? Kan begitu. Tapi dengan catatan berdasarkan daerah, dengan kesepakatan masyarakat dengan supaya saling diambil negara ini kata saya, namun bertanggung ada keturunan supaya ada sadar diri, dia bisa menyadari dirinya bahwa kalau gue kita ada kerja nggak bisa sepaham atau pada desa, saya tidak punya sapi, saya punya sapi. Dari yang pakai, karena dia saya juga peternak, dari kulitnya kan. Pernah saya punya sapi, pakai sapi itu saya simpan di sini. Pada saat mau hidup kurban, mati sekali, bertahan mati. Makanya saya tidak bisa berpeternak. Kulitnya kan. Nah, makanya saya kirim ke Bupati sekarang.
sekian benar. Tapi dia ramai kan, Pak, itu boleh kan? Ikut tanggung jawab kan, kalau namanya penjaga peternak. Kalau saya pemilik, dia kan ini ternak. Memang agak apa ya? Bagaimana kira-kira itu? Tergantung bagaimana Pak Ketua BPD berkoordinasi dengan Pak Desa, maka bilangkan Ketua PNS kalau memang tidak bisa disampaikan secara keluargaan. Secara keluargaan itu ya kita datangi punya ternak, berkoordinasi dengan kita. Memang tak ada yang tahu ya kita terima dari buah yang benar warna saya. Itu barangkali sementara ada tambahan. Terima kasih. Adapun yang ingin saya sampaikan, karena dari tadi saya dengar kita bahas masalah balapan, bagaimana solusinya itu, karena kebanyakan juga saya lihat sekarang balapan itu apa, sepeda angkapan. Iya. Dan baru-baru ini pernah Pak Camat ada kejadian di Kuala. Iya, bagaimana solusinya? Dan kedua lagi, terima kasih banyak Pak Camat, kita sudah memperkenalkan diri. Alangkah lengkapnya mungkin kalau memperkenalkan juga kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada saya punya teman kita kontrak, kalau saya di Sekimo supaya lengkap ya. Jadi menyangkut masalah balapan sepeda, motor, becak, yang namanya balapan. Itu becak biasanya terbentuk kan becak biasa kan ada becak itu kan 3 roda. Tapi satu becak ini itu 2 roda. Kayak ini jalannya 2 roda. Paling ada terjadi misalnya di depan rumah itu, kadang-kadang yang boros itu sering jadi kecelakaan. Bahkan ada yang pernah meninggal di depan rumah saya. Bahkan sering terjadi kecelakaan di rumah saya. Yang lebih dari kata-kata kalau sendiri jalannya jadi 2 bang. Ya pembunuhan apa namanya balapan dia berburu biasa, tapi tidak ada makanya ada sepeda sering terjadi di dekat terowongan rel. Bahkan kalau sore itu anak kecil dia umur anak SD mereka dia bertompok pada lebih daripada 5. Ini bahaya sekali Pak. Itu tuh bahaya juga tuh. Kenapa? Kalau dia tidak paham, kita ingin melakukan pengendara baik motor atau mobil. Kita ini kan biasa pikirkan ya, tiba-tiba dia jatuh, dia tidak jalan, dilibas. Atau kan dia jatuh sendiri atau menjualnya hari malam, pasti buka. Kalau itu bocor, ada sampaikan saja sama kata, sama para sepeda, jangan mata apa. Tapi memang kebiasaan yang baru belajar sepeda pasti baru kebutuhan serta apa itu yang baru belajar sepeda. Entah kalau banyak kalau itu belajar sepeda, semua orang yang belajar sepeda pasti ilmunya itu bukan semua. Tapi diupayakan jangan tidak bahaya. Kalau poros mulai sana sampai Sekimo ini, kita anggap bahwa ini jalan sudah mulus. Dari jauh itu berarti kita bersepeda kalau pelatih. Pasti apalagi kalau orang naik kendaraan buru-buru. Di mana kalau yang lain kepentingan banyak yang punya kepentingan. Tidak mungkin anak sepeda yang kalau ya pada aku yang sepeda tidak ada yang begitu Pak. Karena jalanan sudah bagus, antar. Pasti biasa dapat 40 sekarang ini kendaraan. Di atas 50 makanya saya bilang ini anak-anak yang sering naik sepeda sampaikan saja, jangan di situ. Kalau perlu ke kanan ini, nggak apa-apa. Sekarang rumah kan ada masalah. Atau lorong atau makanan biasa, kata lorong, nggak apa-apa. Saja harus
Itu barangkali ya sampaikan ini, saya sampaikan tiara, jangan di jalan raya, kalau mau apa, itu barangkali. Masih ada? Thank